perkenalkan, nama saya Feria. Saya adalah ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu, ibu siapa ya? Sinta. Ibu Sinta. Ibu Sinta, ada yang bisa saya bantu? Oh ini Bu, tadi saya dirujuk disuruh datang ke ahli gizi. Oh ya, dirujuk oleh dokter siapa Bu? Dokter Faisal. Dokter Faisal. Dari dokter Faisal, apakah ada hasil pemeriksaannya? Ada Bu ini. Boleh saya lihat ya Bu? Oh iya Bu, kita ini ukur berat badan dulu sama tinggi badan ya Bu, sebelah sini. Iya. Ya Bu Sinta, setelah saya hitung, tadi indeks massa tubuh Bu Sinta dari berat badan 45 kg, kemudian tinggi badan Bu Sinta 165 cm. Di sini status gizi Ibu masih kurang ya, karena berat ideal Ibu tuh seharusnya 58,5 kg. Nah, kemudian untuk data biokimianya, kadar gula darah Ibu di sini tinggi ya, karena tadi diabetes mellitus dengan hipertensi. Ureumnya juga tinggi 65, normalnya ureum itu 10-50 biasanya. Kemudian untuk kreatininnya normal. Nah, untuk tekanan darah Bu Sinta ini juga tinggi ya, 150/80, normalnya bisa 120/80 atau di bawahnya. Kemudian Ibu Sinta ini ada ini enggak pembengkakan kaki atau di tangan? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kemudian karena hasil pemeriksaannya tadi diabetes mellitus dengan hipertensi, saya ingin bertanya mengenai asupan makan Bu Sinta selama 1 hari kemarin. Ini kan jam 7 ya Bu Sinta, berarti kita mulai dari makan pagi hari sebelumnya. Untuk kemarin Bu Sinta makan apa? Jam berapa? Jam 7 pagi itu saya makan roti. Jam 7 pagi Makan roti. Roti apa? Roti tawar. Ya, roti tawar pakai selai coklat. Roti tawarnya berapa biji? 2. Roti tawar 2 biji. Selai coklatnya berapa sendok? 2 juga. 2 juga. 2 juga. Kemudian ada lagi Bu? Minumnya saya minum teh hangat, teh manis. Minum teh manis. Teh manisnya berapa sendok gulanya kalau boleh tahu? 3. Gulanya 3 sendok. Tehnya segelas ini kalau Iya bisa Bu, segelas ini. Kemudian ada lagi? Itu aja Bu. Tuh. Kalau selingan paginya cemilannya Nggak makan. Kemudian untuk makan siangnya makan nasi putih jam berapa? jam 1. Siangnya jam 1. Jam 1 makan nasi putihnya. Nasi putihnya berapa centong nasi ini? 3. 3 centong nasi ini penuh atau enggak? Penuh. Penuh. Kemudian untuk lauknya seperti telur ayam. Makan telur. Makan telur, telurnya di Bumbu balado. bumbu balado. Telur bumbu balado 1 utuh gitu ya. Kemudian ada lagi Nggak ada. untuk tahu tempe enggak? Enggak. Kalau sayurnya? Nggak ada. Sayurnya enggak. Ada lagi Bu untuk makan siangnya? Tidak ada. Minumnya? Minum Milo. Minum Milo. Minum Milonya 1 gelas. Iya, gelas yang Ini iya. Ada lagi Bu Sinta makan siangnya? Selingan siangnya Nggak. Enggak. Untuk makan malamnya? Makan malamnya makan nasi juga lagi. Nasi putih berapa centong? 2 centong. Kemudian Lauknya tahu sama tempe. tahu dan tempe itu diapain mau tahu tempenya? Digoreng tepung. Digoreng tepung 1 biji ya? Iya, Ada lagi sayurnya? itu aja. Sayurnya enggak. Kemudian telur, ikan enggak. Minumnya Bu Sinta? Minumnya kebetulan tuh saya nggak suka air putih, jadi saya minumnya teh manis. Teh manis. Teh manis gulanya kira-kira 2 berapa? 2 sendok teh itu atau 2 sendok makan? 2 sendok. 2 sendok teh. Ada lagi Bu Sinta? Itu aja Bu. Jadi ini saya ulangi ya Bu Sinta. Jam 7 pagi Bu Sinta makan roti tawar 2 biji dengan selai coklat 2 sendok juga. Kemudian teh manisnya 1 gelas dengan gula 3 sendok. Untuk selingan paginya tidak ada.
makan siangnya jam 1, nasi putih 3 centong, kemudian telur bumbu baladonya 1, minumnya Milo 1 gelas. Untuk sekian siangnya tidak ada, kemudian makan malamnya nasi putih 2 centong. Untuk lauknya tahu dan tempe digoreng ya Bu, 1 biji. Dan minumnya teh manis dengan gula 2 sendok teh. Ada yang kurang Bu Sinta? Itu aja. Itu aja. Baik Bu Sinta, saya hitung dulu ya nilai asupan makan Bu Sinta. Iya. Sembari saya menghitung, itu ada leaflet yang bisa dibaca mengenai diet diabetes mellitus dengan rendah garam. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Iya Bu. Jadi Bu Sinta, setelah saya lihat dari diagnosis gizinya, hasil food recall persen asupan energi Bu Sinta ini jika dibandingkan dengan angka 74 gizi itu masih kurang ya Bu. Proteinnya juga masih kurang, untuk lemak juga masih kurang, sedangkan untuk karbohidratnya tinggi. Karena tadi Bu Sinta sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Untuk rata normal persen asupan itu antara 80% sampai 120% tadi, sedangkan energi, protein, dan lemak itu masih di bawah 80%. Kalau untuk karbohidrat tadi 130% ya Bu, masih tinggi. Kemudian nanti di sini saya akan memberitahu kepada Ibu Sinta makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi dan tidak dikonsumsi, seperti yang ada di leaflet tadi. Makanan yang boleh dikonsumsi apa saja? Boleh nasi, boleh roti, boleh telur, ikan, ayam boleh, tapi ayamnya usahain yang tanpa lemak. Kemudian cara pengolahannya di situ boleh direbus, dikukus, disetup, ditumis boleh, tapi usahain jangan digoreng. Kemudian untuk makanan yang tidak dianjurkan, di situ ada apa saja? Jeroan itu tidak boleh ya Bu, ikan asin karena tensi ibu tadi tinggi ya, jadi harus untuk orang yang terkena diabetes mellitus di sini kita harus menepati 3J. 3J itu apa sih? 3J itu pertama tepat jadwal. Jadi Bu Sinta itu harus makan sesuai jadwal yang benar. Jadwal yang benar itu misalnya makan paginya jam seperti yang ada di leaflet ini, ya Bu, makan paginya jam 6 sampai jam 8. Untuk selingan paginya sekitar jam 10-an. Kemudian untuk makan siangnya itu bisa sekitar jam 12 atau jam 1. Untuk selingan siangnya bisa jam 4 bisa, jam 3 bisa. Untuk makan sorenya bisa jam 6. Kemudian selingan malamnya bisa jam 7 atau jam 8. Bu? Iya. Kemudian untuk makan makanan yang harus dihindari juga ada di leaflet tadi ya Bu, bisa di belakangnya itu. Nah, ya jadi Bu Sinta ini harus juga mengkonsumsi makanan yang tepat jenis. Tepat jenis tadi Bu Sinta kan seperti hanya makan nasi dan tempe doang kan. Di sini kita harus memperbaiki pola makan yang benar itu. Bu Sinta makannya mungkin ditambah sayur, ikan atau telur. Tapi kalau ayam boleh dimakan tapi yang tanpa kulit. Kemudian untuk sayurnya misalnya sayur bayam ya. Sayur bayamnya itu misalnya 40 gram. Jadi Bu Sinta tuh di rumah harus sediain timbangan, harus ditimbang makannya. Kalau sayur itu minimal 75 gram lah Bu Sinta untuk seluruhannya. Jadi misalnya bayam 40 gram, nanti ditambah jagung mungkin atau labu mungkin ditambah 35 gram. Jadi sekitar 75 gram semuanya. Kemudian Bu Sinta untuk tepat jumlahnya, tadi misalkan Bu Sinta makan satu telur itu sekitar 50 gram. Kemudian untuk tahu tempe Bu Sinta itu harus makannya 50 gram. 50 gram itu sama satu potong tempe sedang itu 50 gram. Satu tahu yang besar itu juga sekitar 50 gram. Nah, kemudian jika saya lihat dari diagnosis ini, Bu Sinta di sini adanya penurunan kebutuhan karbohidrat sederhana yang berkaitan dengan kebiasaan makan Bu Sinta yang kurang tepat, dibuktikan dengan kebiasaan makan yang suka makan manis dan minum manis seperti tadi minum teh manis. Kemudian adanya penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan kebiasaan makan yang kurang tepat juga. Dibuktikan dengan kebiasaan makan Bu Sinta tadi yang suka mengkonsumsi asin-asin dan gurih.
dan sehingga tekanan darah Bu Sinta tadi tinggi. Baik Bu Sinta, dari penjelasan saya apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, ada yang saya ingin tanya. Kalau saya makan sarden kalengan itu dianjurkan nggak sih Bu? Boleh nggak? Untuk sarden kalengan, Iya, Bu. kalau bisa diusahain untuk tidak dikonsumsi ya Bu Sinta. Makanan yang kalengan, makanan yang instan itu diusahain jangan dimakan. Bu Sinta sebaiknya memasak sendiri di rumah. Tuh, ada lagi Bu Sinta yang ingin tanyakan? Itu aja sih Bu. Oh ya, udah paham semua ya? Iya Bu, paham. Jadi di sini Bu Sinta saya minta kesimpulan Bu Sinta karena Bu Sinta tadi bilang udah paham ya. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang Bu Sinta sangat pahami. Ya, jadi di sini tadi Ibu sudah jelasin makanan yang dianjurkan sama makanan yang tidak dianjurkan. Iya. Jadi saya masih boleh untuk makan roti, terus nasi, terus ikan, tahu tempe, dan lain-lain. Ada makanannya diolah boleh di stuk, direbus ataupun dipanggang. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan itu makanan yang diawetkan, makanan kaleng, lalu jeroan, dan makanan yang berlemak. Iya, untuk gula itu boleh Bu, tapi yang seperti stevia itu yang dijual-jual itu boleh dikonsumsi dalam batasan tertentu ya Bu, ya, jangan terlalu banyak. Kemudian ini sudah selesai ya Bu, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Baik Bu Sinta, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang kurang paham? Sudah ngerti Bu? Sudah ngerti semua ya Bu? Ya. Saya harap Bu Sinta bisa mengikuti aturan-aturan diet seperti yang saya jelaskan tadi. Iya Bu. Dan kunjungan ulang Bu Sinta bisa minggu depan tanggal 23. Saya di sini ada dari jam 8 sampai jam 4 sore ya Bu Sinta. Iya Bu. Semangat Bu Sinta, semoga cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.